Cuman kata beliau, takutnya tak ngerti lah puan-puan dan tuan-tuan ini. Saya bilang tetap ngerti lah. Orang Jambi dengan orang Tungkal dengan Malaysia itu lebih kurang sahaja lah bahasanya, ya. Tak beda jauh sangat lah. Masih satu rumpun semuanya. Tapi tak apa-apa lah, karena beliau sudah wakilkan ke saya untuk menyampaikan ini, dan saya juga masih pangkat paman kata pengantin ini. Sudah sewajarnya lah untuk sedikit menyampaikan sedikit nasihat perkawinan. Perkawinan atau pernikahan itu sebenarnya tidak cukup dengan nasihat 7 menit atau 10 menit. Apalagi dalam situasi yang lama seperti ini, karena menikah itu adalah madrasah, tempat orang belajar memahami jiwa masing-masing. Dengan kursus 1 bulan atau 1 tahun itu tidak bisa untuk dengan mudah menyatukan dua insan yang berbeda. Fadlan lahir di Kuala Tungkal dari suku Banjar dan Jawa dengan kultur, sosial, lingkungan yang berbeda. Humairah tinggal di Mudong Laut di seberang kota, mungkin juga budayanya tidak sama dengan di Tungkal. Tabiat, watak laki-laki dan perempuan itu yang berbeda. Justru karena perbedaan itulah untuk saling menguatkan. Maka itu dia adalah madrasah yang lama untuk menyatukan itu Fadlan. Sekarang ini kalau ibarat orang naik kapal itu ombak belum kuat, gelombang belum kencang, tidak ada badai. Tapi nanti setelah berjalan waktu, berganti tahun, berpindah musim, semuanya itu akan dilewati. Oh, ternyata seperti ini menyatukan dua insan, ya, ternyata tidak mudah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tentu sebagai nasihat bagi dua orang pengantin, nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, untuk terus mengingat-ingat kembali kaji lamo kita semua. Menikah itu adalah perintah Allah. Menikah itu adalah sunnah Rasulullah. Sering orang menyatakan mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa sebenarnya sakinah, mawaddah dan rahmah itu? Ayat yang dibaca tadi pagi oleh qari kita, surat Ar-Rum ayat 21. Ada kata-kata sakinah di situ. Secara bahasa, sakinah itu artinya tenang. Hari ini Fadlan sudah tenang, ada pendamping. Humairah juga begitu. Tidak perlu lagi matanya mencari mana ini calon saya. Sudah ada, sudah ketemu imamnya, sudah ketemu tulang rusuknya. Itu kalau bahagia. Tapi kalau lagi tidak bahagia, ibarat ada cerita seorang yang pernah meninggalkan. Jadi ada cerita sedikit Fadlan. Dulu ketika dilamar, perempuannya tidak mau. Begitu kecewa dengan laki-laki lain, si perempuan tadi ingin balik lagi ke calon suami yang pertama. Si calon istri mengatakan, "Bang, aku sudah putus dengan yang lama, ingin balik ke abang. Maukah abang jadi imamku?" "Mau, tapi jadi imam sholat jenazah," katanya begitu, ya. Ini imam dalam artian imam sesungguhnya. Fadlan adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga, suami, dan orang tua bagi anak-anak, insya Allah nanti. Jadi sakinah itu adalah ketenangan. Rumah dalam bahasa Arab disebut dengan maskan, tempat tenang. Jadi kalau balik ke rumah berantem, ribut kayak neraka, itu bukan maskan namanya. Makanya orang Arab mengatakan aina maskanuka, di mana tempat tinggalmu. Secara bahasa artinya di mana tempat kamu untuk bertenang, untuk berteduh, gitu ya. Tidak kena hujan, tidak kena panas, mendapat perlindungan. Istri mendapat perlindungan dari suami, karena kata orang perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk dicintai. Jadi sakinah, mawaddah. Mawaddah itu kalau diterjemahkan
itu artinya kasih sayang. Rahmah kalau diterjemahkan juga adalah kasih sayang. Apa bedanya hari ini Fadlan mawaddah sama Humairah, Humairah juga mawaddah dengan Fadlan. Rahmah juga kasih sayang. Bedanya adalah kalau mawaddah itu mencintai pasangan kita dengan segala kelebihan yang dia miliki, karena kecantikannya, karena kelembutannya, karena ketampanannya, karena pekerjaannya, penghasilannya, semuanya itu mawaddah. Tapi kalau rahmah, tetap mencintai pasangan kita dan menerima dengan segala kekurangannya. Humairah yang cantik hari ini mungkin tidak selamanya kencang seperti ini. Ada masa tua, ada masa keriput, ada masa lemah. Fadlan juga begitu. Ada masa turunnya nanti. Disitulah butuhnya rahmah. Maka itu rahmah Allah, itulah yang kita harapkan. Di awal tadi saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sholat Rabbighfirli warhamni, rahmati. Allah turunkan satu rahmat di dunia ini hingga kita semua berkasih sayang. Semua kita sayang dengan anak kita. Meskipun bau apek bangun tidur kita cium-cium anak kita. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Seekor harimau yang ganas sekalipun dia sayang sama anaknya. Kenapa? Karena di situ ada rahmat Allah. Andai kata Allah turunkan rahmat itu 10 di dunia ini, mungkin akan bersegara gurau antara harimau dengan kambing. Tidak ada saling memakan. Bapak Ibu, itulah sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi hari ini Fadlan dengan Humairah telah menjadi pasangan suami istri. Tanggung jawab sudah ada pada diri masing-masing. Kalau hak itu sudah jelas ada juga pada diri keduanya. Keluarga besar Fadlan adalah keluarga besar dari Humairah. Keluarga besar Humairah juga keluarga besar dari Fadlan. Manggil Pak Ngah, Pak Long, manggil Busu, manggil Dulak, semuanya itu sama, tidak dibedakan. Termasuk dengan orang tua. Orang tua kita itu ada 3, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita, dan orang tua yang mendidik kita, itulah guru kita. Jadi kita samakan ketiganya. Jangan orang tua datang, Humairah potongkan ayam, ya kata orang itu. Kalau mertua datang, potongkan bayam, gitu ya. Jadi dibedakan, tidak dibedakan, sama saja, ya. Jadi itu, mudah-mudahan sedikit nasihat ini bisa menjadi bekal kita semua dan Ananda Fadlan, Ananda Humairah, karena kita masih banyak acara lagi dan rombongan Malaysia juga ingin ke bola tunggal. Saya lupa buat pantun tadi, Bang Ismail. Paksa harus saya balas pantun kan tadi itu. Paksa nyari di Google sebentar ya. Pantun juga lah. Anak kecil bermain sampan, malam tiba nyalakan pelita. Fadlan hari ini sangatlah tampan, Humairah pun tampak jelita. Iya, cakep, tak ada cakepnya ya. Orang beri A+ untuk 2 pengantin. Pohon beringin tumbuh di halaman, tempat asyik untuk berkemah. Selamat berbahagia wahai keponakan, semoga sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Mudah-mudahan bahagia hingga anak cucu. Kita doakan mendapat zuriat yang saleh dan salihah, bahagia di dunia, surga di dunia, hingga surga ke akhirat nanti. Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita lihat rumah tangga Nabi, rumahnya mungkin jauh lebih megah rumah kita, lebih mentereng, kendaraan segala macam dibanding rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah bisa mengatakan, rumahku surgaku. Jadi mari kita buat surga sebelum berangkat ke surga yang sesungguhnya nanti. Di dunia sudah kita wujudkan surga itu, baiti jannati. Mudah diucapkan, tapi sulit mungkin untuk dilaksanakan. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kecuali di rumah tangga kita. Pun kalau terjadi neraka di dunia ini, tidak ada neraka yang paling sangat menyakitkan kecuali neraka yang ada di rumah kita. Maka itu wujudkan semua itu, saling ulas asih, saling mengalah, ya, saling untuk bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya. Mungkin nanti istri cerewet,
itu biasa itu Pak Nan, ya. Capek perempuan itu kerja ngurus anak nonstop 24 jam, mana masak, mana kerja, semuanya, ya. Dan menurut penelitian perempuan itu sehari bisa berkata 25.000 kata, ya. Laki-laki hanya 5.000. Perempuan, ibu-ibu bisa sambil masak, bisa sambil ngomel, ya Bu ya. Nah itu kan, kata orang Tungkal bisa sambil bermamai, kalau mamai, ya. Mamai. Nah, itu. Bisa sambil ngepel, bisa sambil bangunkan anak. Kalau laki-laki, Fadlan fokus ngurus laptopnya, ya fokus di laptop saja. Itu sudah sunatullah, sudah seperti itu. Maka itu ada psikologi yang harus dipahami. Laki-laki seperti apa inginnya, perempuan juga seperti apa. Terus saja belajar tentang rumah tangga, baca hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa membangun surga, belum surga yang sesungguhnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zakaria Ansori yang telah memberikan tunjuk ajar kepada